Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah, malam ini mari kita lanjutkan bacaan kita kitab Jami' Karamatul Aulia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan perbedaan antara karomat dan istidraj. Karomat diberikan kepada wali-wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istidraj diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita membedakan, kita bisa mendapatkan ciri-ciri apakah itu istidraj, apakah itu karomat jika terjadi pada diri kita masing-masing. Bentuknya sama. Istidraj itu juga sesuatu keajaiban yang bisa terjadi pada diri kita. Begitu juga karomat, sesuatu keajaiban, sesuatu hal luar biasa di luar nalar yang bisa terjadi pada diri kita. Jika karomat itu diberikan oleh Allah karena kesolehan seseorang, maka istidraj itu adalah cobaan. Orang-orang yang imannya tipis, takwanya tipis, tapi masih diberi suatu keistimewaan oleh Allah, itu bisa jadi istidraj. Dan cirinya untuk diri kita adalah jika kita mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari Allah itu, kemudian diri kita semakin bertambah takwa kita, bertambah iman kita kepada Allah, dan kita semakin takut kepada Allah dengan diturunkannya satu keajaiban itu, maka berarti kita ini waliullah, wali-wali Allah. Adapun jika kita diberikan oleh Allah satu keajaiban, sesuatu hal yang luar biasa terjadi pada diri kita, kemudian kita semakin sombong, kita semakin merasa besar di depan sesama makhluk, sesama manusia. Kita dalam diri kita mengatakan, kamu tidak tahu bahwa saya ini wali, sehingga ada takabur dalam dirinya, maka itu istidraj. Istidraj maupun karomat itu untuk taraf manusia seperti kita ini, yang bisa jadi di antara kita yang ada di sini ini adalah wali-wali Allah. Karena kemarin juga kita sudah bahas bahwa bisa jadi Allah itu mengangkat seseorang menjadi wali, sedangkan dia tidak tahu bahwa dia sendiri adalah seorang wali. Karena kalau dia tahu bahwa dirinya wali, itu dapat menyebabkan kemudian dia merasa dicintai Allah, merasa dekat dengan Allah, malah justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dia malas beribadah. Dan semua keajaiban-keajaiban itu jika terjadi kepada seorang nabi, maka dia namanya mu'jizat. Mu'jizat itu dari kata ajiz, yang artinya adalah melemahkan musuh.
Seperti yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada masa sebelum beliau hijrah. Ada orang-orang kafir Quraisy yang menantang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, coba tunjukkan jika engkau memang seorang rasul, jika engkau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan sesuatu sehingga kami mengimani engkau sebagai orang." Maka Nabi dapat ilham, dapat wahyu. Kemudian Nabi menunjuk pada, karena itu waktu kejadian pada malam hari, Nabi menunjuk pada bulan. Dan bulan itu terbelah menjadi dua. Satunya ke bawah, di bawah gunung, yang satunya ke atas gunung. Dan orang kafir Quraisy melihat itu. Namun sebagian mereka mengatakan bahwa Muhammad luar biasa sihirnya. Inilah orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, diberi petunjuk, diberi dalil, diberi argumen, diberi mukjizat yang jelas-jelas itu khariqul adah, jelas-jelas itu luar biasa, sampai bulan terbelah, tapi mereka mengatakan bahwa itu sihir. Wa hukiya an Sahal bin Abdullah annahu qala, dikatakan oleh sahabat Sahal bin Abdullah, man zahada fid dunya arba'ina yauman sadiqan min qalbihi mukhlisan fi dzalika zaharat lahul karamat. Jika seseorang itu bisa bersikap zuhud terhadap dunia, arba'ina yauman, 40 hari berturut-turut. Zuhud, kita tahu zuhud. Zuhud itu adalah sikap kita yang mana iman kita, takwa kita, ketakutan kita pada Allah tidak terkait dengan jumlah harta yang kita miliki. Harta kita hilang, tetap kita beriman pada Allah, bahkan tambah mendekat pada Allah. Harta kita bertambah, tidak menjadi sombong, karena itu titipan Allah. Zuhud. Zuhud. Dan harta itu bukan di dalam hati, tapi di tangan untuk ditasarrufkan, untuk membantu, untuk berinfak kepada di jalan Allah, membantu orang-orang yang membutuhkan. Jika kita bisa benar-benar hati kita itu zuhud terhadap dunia selama 40 hari berturut-turut, menurut sahabat Sahal bin Abdullah, ya, yang benar-benar zuhudnya itu benar-benar mukhlisan, ikhlas, zaharat lahu al-karamat, maka akan muncul keramat pada orang tersebut. Karena jika orang itu muncul keramat, maka berarti dia waliullah. Sepertinya mudah ya. Coba kita 40 hari, kita benar-benar mendekat pada Allah, hati kita tidak terkendalikan oleh, tidak terpengaruh oleh harta yang kita miliki. Kita gaji dipotong dalam bulan ini, kita tenang saja, tidak ada masalah. Harta kita hilang, kita tidak menangis. Harta kita bertambah, kita tidak tambah senang, tidak tambah senang boleh, tapi tidak kemudian menambah kekufuran, tidak menjadi kufur. Kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa dalam ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul keramat. Karena itu kita sering mendengar seorang kiai, seorang habib yang terjadi pada dirinya hal-hal demikian. Bisa jadi itu adalah karamah atau keramat. Kita biasa katakan keramat, tapi sebenarnya adalah karamah. Karamah itu satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Nah, di sini ada dikatakan al-matlab ats-tsani fi anwa'il karamat. Jenis-jenis
atau macam-macam keramat itu apa saja? Qala At-Taj As-Subki fi Tabaqatil Kubra. Tajud As-Subki dalam bukunya, kitabnya Tabaqatul Kubra, lil karamati anwa. Keramat itu ada berapa macam? An-naul awal, yang pertama adalah ihyaul mauta. Para wali, kita tahu Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Itu kalau kepada Nabi berarti mukjizat. Kalau itu terjadi pada selain Nabi dan orang itu bertakwa, berarti itu keramat atau karamat. Wastashhada lidzalika bi qissati Ubaid bin Bisri idda'a Allah fil ghuzwi ay yahya dabatahu fahyaha. Ubaid al-Bisri ini dalam satu peperangan, kudanya yang dinaikin itu mati. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhyiha dabatahu fa'yaha. Ya Allah, ini kuda ini sangat penting untuk peperangan ini. Tapi kenapa mati? Ya Allah, hidupkanlah kuda ini kembali biar aku pakai untuk berperang. Kemudian kuda itu bangkit lagi dan hidup. Itu terjadi pada para sahabat, pada wali-wali Allah. Wa qissatu mufrij ad-damamaini idh qala lil farrah al-mashwiyah tiri fatarat. Ini kali yang terjadi pada al-alim al-alamah mufrij ad-damamaini. Ada anak ayam yang sudah dipanggang. Kemudian dia katakan, wahai anak ayam, al-farah itu adalah ayam yang masih muda, bukan anak ayam iti, bukan, masih muda, ya, yang masih enak dibakar. Kalau sudah tua kan alot, ya. Masih muda itu enak dibakar. Kalau orang Arab senang sekali ayam bakar itu. Satu geluntung gitu dibakar, dimakan. Nah, kemudian dia bilang, wahai farkhah atau ayam, tiri, terbanglah. Maka terbang ayam itu, hidup dan terbang. Ini adalah kisah tentang keramat. Wa qissatu Syekhul Ahdal idh nada 'alal hirrati al-maitati faja'at ilaihi. Syekh Ahdal lain lagi. Ada kucing yang sudah mati, dipanggilnya. Kemudian kucing itu hidup, ya. Kucing itu hidup, kemudian mendatanginya. Wa hikayatu Syekh Abdul Qadir. Cerita-cerita tentang apa yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sangat banyak, ya. Beliau adalah wali Allah. Terkenal, kita bacakan manaqibnya tiap bulan. Idh qala lid-dajjajati ba'da an akala lahmaha qumi bi'idznillah. Ada dajjaj. Ayam juga ini. Ayam ini sudah dimasak, sudah dimakan dagingnya, tinggal tulang-tulangnya, ya. Kemudian dikatakan qumi, bangkitlah. Setelah tulangnya itu dikumpulkan, bangkitlah. Ternyata bangkit benar itu ayam. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi. Waktu satu Syekh Abi Yusuf ad-Dahmani irja'a ilal mayiti wa qalahu qum bidnillahi faqama wa 'asha ba'da dzalika zamanan tawilan. Syekh Abu Yusuf ad-Dahmani satu saat dia datang bertakziah kepada orang, pada yang dikenal tetangganya yang meninggal. Nabi beliau mengatakan, "Qum bi'idznillah," bangkitlah dengan izin Allah. Maka mayit itu kemudian bangun dan hidup. Dikatakan di sini zamanan tawilan, hidup kembali biasa, seperti orang yang
baru sakit saja kemudian sembuh, kemudian hidup biasa bergaul sama masyarakat. Kisah-kisah itu menunjukkan adanya para aulia illah. Wa hikayatu Syekh Zainuddin Al-Faraqi Asy-Syafi'i mudarrisus Syamiyah qala As-Subki sami'tuha min waladihi waliyullahi Syekh Fathuddin Yahya. Syekh As-Subki itu mendengar dari anaknya, wahia annahu waqa'a fi darihi tiflun saghirun min sadhin famata. Ada seorang anak yang jatuh dari atap rumah, famata. Bada'allahu fa'ayahu. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak tadi yang jatuh dari atap itu hidup kembali, kemudian dia benar hidup kembali. Pada Allah fa'ayahu qala wala sabila ila istiqsa'i ma yuhki min hadza naw' li kathratihi. Begitu banyak cerita-cerita pada masa lalu. Ini karena kitab ini kitab masa lalu, maka pada masa lalu banyak terjadi. Dan mungkin saat ini juga masih banyak terjadi yang belum dikisahkan oleh orang-orang. Qala wa ana uminu bihi ghairu anni aqulu lam yuthbit indi anna waliyan hayyalahu mayitun mata min azmanin katsirah ba'da ma sara idza uzman ramiman. Ya, pengarang kitab ini percaya itu semua terjadi. Namun belum pernah mendengar kisah bahwa kalau tadi ada tulang-tulang yang sudah tulang-tulang ayam ya dikumpulkan kemudian dibangkitkan, itu ayam. Tapi kalau cerita kisah tentang terhadap manusia, manusia sudah mati tinggal tulang-tulang kemudian dibangkitkan lagi, ini belum ada kisah keramat yang demikian. Nampaknya ini memang adalah keagungan Allah nanti di akhirat, di mana kita yang sudah tinggal tulang belulang di dalam kubur itu, kita akan dibangkitkan lagi. Kemudian kulit kita akan dikembalikan lagi seperti saat ini kita punya kulit. Kita akan kembali lagi hidup. Karena ini keistimewaan akan terjadi nanti di akhirat, maka Allah tidak berikan keramat ini kepada manusia saat ini. Mungkin saat ini kita kadang mendengar cerita seseorang sudah meninggal kemudian hidup lagi, tapi tidak lama kemudian mati lagi. Dalam kisah ini tadi, dia bisa hidup lagi seperti biasa dengan umur yang panjang. Inilah kisah-kisah tentang karomat. Kita perlu percaya adanya karomat karena untuk menguatkan iman kita. Ketika Allah memberikan keramat atau karomah kepada wali Allah, itu agar kita bisa mempercayainya bahwa beliau adalah wali Allah, beliau adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kitab ini memberikan penjelasan juga agar kita tidak salah mempercayainya. Kalau ada orang yang kelakuannya sehari-harinya tidak menunjukkan ketakwaan, tidak menunjukkan keimanan yang tebal, ibadahnya tidak jelas, tapi kemudian muncul semacam karamat, berarti itu istidraj, bukan karamat. Kita tidak bisa menirukan. Dan sebuah karamat atau istidraj itu tidak bisa dipelajari. Itu ada yang mengatakan, jika kamu melihat, ini Al-Junaid mengatakan, jika kamu melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, maka lihatlah sholatnya, lihatlah ibadahnya, lihatlah perilakunya sehari-hari. Kalau perilaku dia sehari-hari itu tidak menunjukkan ketakwaan pada Allah,
tidak menunjukkan keimanan pada Allah. Bisa jadi itu adalah istidraj atau bisa jadi adalah sihir. Karena itu tidak perlu kita ikuti orangnya. Tidak perlu kita ikuti. Karena dia bukan wali Allah. Tapi kalau itu terjadi pada orang-orang yang memang dekat pada Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya, maka adalah wali-wali Allah. Dan wali Allah, kalau kita melihat seseorang ini benar dekat dengan Allah, dia punya karamat, dia berarti wali Allah. Dan kita punya hajat, kita punya keinginan, mintalah didoakan. Mintalah doakan pada wali tersebut. Karena doa wali, doa orang yang dekat dengan Allah tentu punya prioritas untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa melihat dalam kehidupan bermasyarakat ini ada orang-orang soleh. Ada orang-orang yang soleh yang kita dianjurkan untuk minta doa. Jangan salah, ada orang yang kelihatan hebat, tapi dia tidak dekat pada Allah, maka itu bukan keramat, itu bukan karomah, tapi itu adalah istidraj. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kita semua dan kita semakin dekat pada Allah. Jika dekat kita bisa membedakan mana wali Allah dan mana yang bukan, mana kebenaran dan mana kebatilan, mana yang dibuktikan dengan karomat berarti kebenaran, dan jika dibuktikan dengan istidraj berarti kebatilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.